manusia. Oh, sama-sama. Ya sudah satu hakikat, tapi pribadinya sama atau enggak? Beta. Ya udah ada dua, ada berapa manusia? Kamu dan bapakmu. Ada 2. Pinter David, sama. Bapak dan anak sehakikat. Hakikatnya apa? Allah. Tapi dua pribadi, berarti ada berapa Allah? Jadur, nggak mau jawab. Apa-apa, nggak apa-apa. Nggak usah dipekso. Aku ki nggak suka makso-makso wong. Ngopo nek makso-makso. Yang penting kowe ngerti, Le. Awakmu ngerti. Nek awakmu wis ngerti, alhamdulillah. Kulo cuman ingin menjabarkan aja. Nek percaya ora percaya ki kose, ojo saiki. Saiki iki kowe menengo. Rungokno. Ngono lho, Le. Umurmu piro to? 24. Oh, 34. Yo wes. Isih 24. tua 24. Iya. Oh, ya wes. 24 nek bahasa Jawanya ya. Ya ora apa-apa. Adikku to. Ngene lho, Le. Nek awakmu iki arep takon ora apa-apa. Aku jawab. Tapi ojo menyimpulkan sesuatu yang kowe iki ora ngerti. Nggak sama. Tritunggal dengan asma wa sifat itu beda. Ngono. Ya, tapi Apa meneh? Apa meneh arep ditakon? Wajahmu kuwi lho aja grasak-grusuk wis menengo ngono lho. Aku ki pengen delok wajahmu ki lho, ben tahu aku karo sapa nek ngomong ngono lho. Ngene to yo, piye to Le? tuh, Ojo isi. Awakmu manis kok. Ora apa-apa. Kayak kita. Kayak gini. Nek nakon ki ora dosa yo Le, ora dosa. Nakon ki artinya awakmu pengen belajar. Nek awakmu ngerti yo ora apa-apa, ngajar. Nek ngerti ngajar, nek ora ngerti yo belajar. Ora dosa, ora malu. Malu itu kalau nggak tahu tapi sok tahu, ngono. Tapi nek ora tahu ya cari tahu ya nggak malu. Umat Islam ki ndak ada yang marah loh. Ngono lho, Le. Ya, nakon apa meneh, Le? Lanjut. Aku jawab wae. Apa meneh? Ora apa-apa. kalau sunat di Al-Quran emang ada soal sunat. Oke, tak jawab. Sunnah secara eksplisit itu tidak ada, tetapi perintah mengikuti milah Abraham itu ada. Pada waktu Rasulullah diutus ke tanah Arab, semua orang Arab itu tidak menafikan hukum sunnah, karena pada dasarnya orang-orang di Arab itu mengikuti ajaran Nabi Ibrahim melalui jalur Ismail alaihissalam. Makanya mereka disebut sebagai orang-orang Hanif. Ya, tapi Nabi Muhammad itu bersunat. Jelas dalilnya dalam kitab Sahih Tirmidzi nomor 101 bahwa Sayyidah Aisyah sendiri mengatakan Rasulullah berkhitan. Sing ngandani wong ki sunat apa ora ya bojone Le. Nek awakmu wis sunat, ada yang ngabari si David kuwi sunat loh, mesti harus ndelok burungmu dulu Le. Jadi kalau ada orang yang cerita dia sudah bersunat, dia nggak cerita ya rapopo, bukan berarti dia nggak sunat. Tapi ketika ada orang lain yang mengatakan si Anu disunat, kalau nggak sudah dia pegang itu benda, kalau tidak dia lihat. Maka yang mengatakan bahwa Nabi kami bersunat adalah istrinya. Di mana? Dalam kitab Tirmidzi hadis nomor 101. Ketika Sayyidah Aisyah berkata, apabila khitan bertemu dengan khitan harus mandi junub, saya dan Rasulullah melakukannya. Artinya Sayyidah Aisyah mengatakan dia khitan, suaminya khitan. Dan dalam kitab Sahih Bukhari, ketika Abu Sufyan ya bertemu dengan Heraklius, Heraklius memanggil orang Arab, lalu meng-cross check orang Arab tersebut. Ternyata dia bersunat. Ya, ini saya bacakan. Hadis Bukhari nomor 6. Ini sahih. Heraklius menerima rombongan dagang Quraisy, dan ini panjang sekali untuk saya bacakan sampai pada saat Heraklius memanggil seorang laki-laki, ya. Lalu kemudian laki-laki itu di cross check apakah dia bersunat atau tidak. Ternyata dia bersunat. Lalu dia menjawabnya,
apakah orang Arab itu bersunat? Maka laki-laki itu menjawab, orang Arab itu bersunat semua. Bukan berarti orang itu melihat semua burung-burung orang Arab, tidak. Tapi maksudnya kita ini pintar, tidak bodoh ya. Artinya apa? Bahwa tradisi sunat itu tidak ditiadakan oleh orang Arab. Tidak ditiadakan. Itu menjadi hal yang tidak perlu dijelaskan lagi. Sunat ya nggak perlu. Kenapa? Orang nggak dihilangkan kok. Kenapa harus ditekankan? Qul huwallahu ahad. Karena banyak orang telah memalingkan Tuhan yang satu itu dijadikan banyak. Mereka syirik. Maka harus ditegaskan Qul huwallahu ahad. Itu paling penting buat akidah. Tapi sunat Rasulullah ajarkan. Rasulullah kami ajarkan Kata Rasulullah, fitrahnya umat Islam itu yang pertama adalah dicukur bulu kemaluan, membersihkan diri, dan kemudian itu bersunat, berkhitan. Begitu. Kalau apa? Itu cuma di hadis, di Al-Qur'an nggak ada gitu maksudnya. Di Al-Quran tidak ada perintah sunat lah, nggak ada. Karena itu kalau jadi di Al-Quran nanti jadi wajib hukumnya, ya. Nanti kalau ada yang tidak bersunat karena dia tidak tahu atau apa, nanti dia berdosa nanti. Sunat ini kalau tidak dilakukan, dia akan menjadi asbab banyaknya ibadah terputus karena tidak suci, ya. Tidak, namanya aja sunat, sunat namanya. Hukumnya itu apa, ya? Jadi ketika laki-laki Muslim tidak bersunat, ya. Mungkin dia tidak dapat dosa, tapi apa yang menjadi dia berdosa? Ketika dia sholat ada najis, mohon maaf. Kamu baca Al-Lodok deh, kamu tahu enggak? Kamu tuh enggak sunat. Itu cara bersihkan barang kamu itu ditarik panjang ke depan terus digosok gini loh. Kalau enggak tuh bau banget. Di Islam itu enggak boleh begitu. Dalam Islam itu suci itu bukan cuma rohani, tapi juga jasmani. Karena ketika kita bernajis, kita sholat itu belum tentu diterima. Karena kunci dari sholat itu adalah kesucian, wudhu. Wudhu salah satunya apa? Itu benda itu harus suci. Kamu kebayang nggak itu? Tarik panjang dulu, itu harus dilakukan 2 kali sehari loh. Nah, nggak ada, kami umat Islam ini tanpa seperti itu mandi junub, mandi selesai bersih. Mohon maaf nih ya, Islam itu mengutamakan kebersihan secara jasmani dan juga rohani. Bukan cuma rohani bersih, tapi badan buk babi nggak boleh, tak boleh begitu. Perempuannya bagaimana? Kami bersih rohani, kami baca kitab tiap hari, tapi nggak cebok. Astagfirullah, bau pesing, nggak boleh, bau. Ya, nggak suci kita. Begitu ya deh. Sunat itu baik loh. Bahkan 70% pria Eropa itu disunat karena takut terkena penyakit kelamin. Nah, sementara Islam itu tidak meniadakan hukum yang dibawa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ternyata ketika Tuhan nggak mungkin Tuhan perintahkan sesuatu itu tidak baik buat manusia, adikku. Masa Tuhan perintahkan melakukan sesuatu tapi tidak ada manfaat buat manusia? Ini Tuhan kayak nggak ada kerjaan aja. Nah, jadi Tuhan perintahkan perjanjian kekal, Brit Milah namanya itu. Itu orang Yahudi itu namanya Brit Milah. Itu perjanjian kekal loh. Dan entah kenapa kalian mengingkari perjanjian kekal. Kalau kalian percaya kitab Torah, itu perjanjian kekal antara Abraham dan keturunannya dan orang-orang yang tinggal di rumahnya dan budak-budak yang tinggal di rumahnya. Begitu adikku ya. Jadi dalam Al-Quran itu perintah, dalam Islam itu perintah bukan hanya di Al-Quran. Lah nanti kalau begitu nanti kamu tanya sama saya lagi, mana perintah sholat zuhur jam 2? Kami mengikuti 2 sumber primer Islam itu, ada 2, Al-Quran dan hadis.